Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek bersama dengan cucunya, yang hendak membeli sepeda berwarna biru. Namun sesampainya di sana si penjual itu menyuruh si kakek datang lagi nanti, karena kebetulan stok sepeda biru sudah habis. Hingga tak lama si penjual pun langsung menghubungi anak buahnya, untuk mencuri sepeda warna biru di area sekolah. Keesokan harinya kita diperkenalkan kepada seorang remaja bernama Matilda, dan ternyata sepeda yang dicuri itu adalah miliknya. Dan karena hal itu kini Matilda kesulitan berangkat sekolah, terlebih lagi mobil yang sering ibu Matilda gunakan juga malah mogok. Lalu karena itu juga kini ibu Matilda langsung menghubungi suaminya yang bernama Markus, yang kebetulan akan pulang setelah selesai bertugas di luar negeri. Namun sayangnya Markus mengatakan kalau ia harus menjalani latihan dulu selama 3 bulan, sehingga ia tidak bisa pulang sesuai janjinya. Hingga pada akhirnya kini Matilda yang memang harus segera berangkat, ia pun terpaksa harus menggunakan kereta dengan diantar oleh sang ibu. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan dua pria bernama Otto dan Lennart, yang bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan. Namun karena Otto dan Lennart terus saja tidak bisa mencapai target perusahaan, pada akhirnya mereka berdua harus dipecat pada hari itu juga. Singkat waktu ketika Otto hendak pulang menggunakan sebuah kereta, ia melihat seorang pria yang membuang makanannya, yang padahal belum sama sekali ia makan. Bahkan di sana Otto juga melihat seorang laki-laki bertato yang terlihat gagah, sehingga hal tersebut membuatnya menjadi sedikit curiga. Lalu tak lama kemudian terlihat Matilda dan juga ibunya, yang ternyata juga menaiki kereta tersebut untuk berangkat ke sekolah. Sementara Otto yang tahu kalau ibu Matilda tidak mendapatkan tempat duduk, ia pun menyuruhnya untuk duduk di tempat duduknya. Hingga sesaat dan ketika kereta itu berjalan, tiba-tiba saja sebuah kecelakaan besar harus menimpa mereka. Akibat dari peristiwa itu ibu Matilda dan orang-orang yang sedang duduk di samping, mereka harus tiwis dengan sangat mengenaskan. Sementara Otto yang hanya mendapatkan luka ringan dan hendak pulang ke rumahnya, ia melihat Matilda yang tengah syok akibat kepergian ibu tercintanya. Di balik itu terlihat Markus yang didatangi oleh rekan militernya, dan mengatakan kalau Markus harus segera mengambil cuti karena istrinya kini telah tiada. Lalu singkat waktu Markus pun pulang untuk menemui Matilda, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya karena sibuk bekerja. Bahkan Markus juga pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad istrinya. Meskipun pada awalnya dokter tidak menyarankan Markus untuk melihatnya, karena ditakutkan akan menimbulkan trauma. Kembali lagi kepada Otto yang baru sampai di rumah, dan ia melihat berita kalau peristiwa di kereta itu juga menewaskan ketua gangster bernama Eagle. Dan di sini, Otto yang mengetahui kalau gangster Eagle adalah musuh bebuyutan dari gangster Justice, ia berspekulasi kalau peristiwa di kereta itu bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah kesengajaan. Tanpa pikir panjang Otto pun langsung mendatangi kepolisian setempat, dan mengatakan semuanya mengenai peristiwa di kereta itu. Bahkan Otto juga mengatakan kalau ia melihat seorang pria membuang makanan yang belum sama sekali ia makan, dan orang itu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun di sini polisi yang mendengar itu hanya beranggapan kalau Otto sedang mengarang, terlebih lagi tidak ada bukti apapun untuk menuduh geng Justice melakukan hal tersebut. Keesokan harinya Otto pun menemui Lennart, dan memintanya untuk membobol server kereta api, untuk mengetahui siapakah orang yang membuang makanan sebelum peristiwa itu. Bahkan, di sini Otto sangat yakin kalau orang tersebutlah yang mengakibatkan kecelakaan itu, meski polisi menganggap kejadian itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Di sisi lain terlihat Markus dan juga Matilda, yang masih merasa sangat bersedih atas meninggalnya sang ibu tercinta. Lalu tak lama ternyata Otto dan Lennart mendatangi rumah Matilda, dan mereka bertemu langsung dengan Markus, yang langsung bertanya kenapa Otto dan Lennart bisa tahu rumahnya.
Sementara Otto menjawab kalau Lennart adalah ahli pembobol server, sehingga mereka bisa melacak dan mengetahui kalau Markus adalah seorang marinir yang sangat gagah. Di sini Otto juga menjelaskan kalau kecelakaan kereta itu adalah hal yang disengaja, sehingga ia meminta Markus agar bersedia untuk ikut mengusut kasus tersebut. Markus yang mendengar hal itu ia pun langsung mengajak mereka ke gudangnya, untuk membicarakan hal ini secara lebih jelas. Lalu Otto menjelaskan kalau ia melihat seorang pria yang ia curigai telah membuat kereta itu seolah-olah mengalami kecelakaan, karena di dalam kereta itu ada ketua gangster yang sepertinya sedang diincar. Bahkan Otto juga menjelaskan kalau ia sudah melaporkannya ke polisi, namun para polisi tetap beranggapan kalau peristiwa itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Hingga setelah mendengar itu Markus yang mengetahui kalau istrinya tiwis bukan karena kecelakaan biasa, kini ia pun bertekad untuk segera membalaskan dendamnya. Markus juga meminta Otto dan Lennart untuk memperlihatkan foto orang yang dicurigai, namun Otto dan Lennart hanya menemukan foto yang terekam di CCTV, sehingga mereka tidak bisa tahu identitas orang tersebut. Namun Otto dan Lennart akan menemui seorang teman yang dapat mendeteksi pengenal wajah, agar mereka bisa menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Keesokan harinya Otto dan Lennart menemui teman mereka yang bernama Thaler, seorang pria besar yang terlihat bodoh namun sangat jenius. Di sini mereka pun terus mencari data untuk menemukan orang yang dicurigai itu, namun sayangnya masih belum juga berhasil. Lalu karena itu Lennart menyuruh Thaler untuk menurunkan akurasinya menjadi 95%, namun Thaler menolak karena akurasi standar adalah 99%. Namun karena Lennart tetap memaksa karena sudah sangat bosan tidak mendapatkan hasil apapun, pada akhirnya Thaler pun menurunkan tingkat akurasi itu menjadi 95%. Hingga tak lama dan setelah Thaler menurunkan akurasinya, pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan pria yang selama ini mereka cari. Dan diketahui kalau pria tersebut bernama Pele, dan ia adalah adik kandung dari ketua gangster Justice. Lalu setelah mengetahui hal itu Otto menjadi semakin yakin, kalau motif dari kecelakaan itu adalah bentuk serangan, dari gangster Justice kepada ketua gangster Eagle. Di sisi lain terlihat Markus yang saat ini sangat marah, karena Matilda pulang larut malam bersama pacarnya yang bernama Sirius. Bahkan emosi Markus juga semakin menjadi-jadi, ketika Sirius mengatakan suatu hal yang membuatnya harus menampar Sirius. Yang jelas saja hal tersebut membuat Matilda menjadi sangat kecewa, karena Markus selalu bersikap arogan seperti itu. Matilda, det var ikke min mening at slå så hårdt. Jeg har gået i seng. Keesokan harinya ketika Matilda hendak berangkat sekolah, Markus menyuruh Matilda membawa pacarnya ke rumah, karena Markus akan meminta maaf. Lalu tak lama Markus kedatangan Otto dan kedua temannya, dan di sana mereka langsung menunjukkan identitas pelaku di kejadian itu. Hingga tanpa pikir panjang mereka pun langsung bergegas ke rumah orang tersebut, yaitu Pele alias adik kandung dari ketua gangster Justice. Sesampainya di sana Markus langsung bertanya kepada Pele mengenai peristiwa kejadian di kereta itu. Namun di sini Pele malah langsung menodongkan pistolnya kepada Markus, dan ia juga menyuruh Markus untuk segera pergi dari sana. Hingga Markus yang pada awalnya hendak naik ke mobil, ia pun langsung berbalik lalu menghabisi Pele dengan sangat gagah. Melihat itu Otto dan yang lainnya tentu dibuat sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka jika Markus akan berbuat sejauh ini. Lalu mereka yang takut jika sidik jari Markus bisa ditemukan polisi, Lennart pun mencoba akan menghapusnya dengan sebuah deterjen. Namun saat hendak mengambil deterjen itu Lennart malah menemukan seorang pria sedang disekap, sehingga Lennart yang ketakutan memutuskan untuk bergegas ke mobil. Pada malam harinya Matilda pun membawa Sirius pacarnya, dan tidak lain untuk makan malam bersama Markus. Di sini Matilda menyuruh Markus untuk berkonsultasi dengan psikiaternya, karena Markus sering berbuat arogan pasca perang, terlebih lagi Markus juga baru kehilangan istrinya. Namun saat itu Markus menolak hal tersebut, lalu mengatakan kalau dari dulu otaknya memang sudah sangat keras.
Tak lama setelah makan, Markus pergi ke ruang tengah, dan ia melihat berita tentang kejadian gangster Justice, yang terus saja menghabisi orang tanpa belas kasih. Hingga setelah melihat itu, kini tekad Markus pun menjadi semakin bulat, akan membasmi semua gangster Justice tanpa ampun. Keesokan harinya Markus meminta Otto dan yang lain untuk memberikan semua identitas gangster Justice, karena sekarang Markus akan menghabisi mereka semua. Di sini mereka pun setuju dan akan ikut membantu Markus, meskipun pada awalnya Otto menolak karena ia sangat tidak setuju dengan rencana Markus. Namun saat mereka hendak pergi ke rumah Thaler untuk mencari identitas para gangster itu, tiba-tiba saja mereka melihat Matilda yang baru saja pulang. Dan jelas saja hal itu membuat Otto langsung bersembunyi ke gudang, karena ia takut kalau Matilda akan marah, karena dulu ia menyuruh ibunya duduk di kursinya sebelum kecelakaan. Sementara Matilda menanyakan kenapa Otto bersembunyi, hingga Lennart dan Thaler menjelaskan kalau mereka adalah psikiater yang diminta ayahnya datang, sementara Otto adalah teman mereka. Di balik itu orang yang saat itu sempat disandera oleh Pelle, adik sang ketua, kini ia diinterogasi oleh sang ketua yang bernama Kurt. Dan diberitahu, kalau orang yang sedang diinterogasi ini ia bernama Bodaska. Di sini Kurt menanyakan siapa orang yang telah menghabisi Pelle adiknya, dan ia mengancam akan menghabisi Bodaska jika tidak mau memberitahunya. Sementara Bodaska yang ketakutan ia mengatakan, kalau dirinya hanya mendengar orang yang menghabisi Pelle terus menyebut nama Thaler. Di balik itu kini Markus dan yang lain pun memutuskan mencari identitas gangster itu di gudang milik Markus, agar Matilda tidak curiga apa yang akan mereka lakukan. Di sini Thaler yang tahu kalau komputer Markus sangat kentang, ia menyuruh Markus dan yang lain untuk mengambil komputer Thaler di rumahnya. Namun singkat waktu dan sesampainya mereka di rumah Thaler, ternyata di sana sudah ada gangster yang sedang mengintai rumah Thaler. Hingga tak lama dan ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba pada akhirnya Markus mampu menghabisi para gangster itu, dan ia menemukan Bodaska yang sedang disekap, lalu menyelamatkan dan membawanya ke rumah Markus. Lalu tak lama setelah di rumah Markus menyuruh mereka untuk tinggal sementara di sini, dan itu agar mereka lebih aman dari serangan gangster itu. Keesokan harinya Markus mengajari mereka cara menembak, agar mereka bisa menjaga diri dari serangan gangster yang kapan saja bisa datang. Sementara di sisi lain para gangster itu sudah tahu kalau Thaler mempunyai teman bernama Otto, hingga Kurt sang ketua menyuruh mereka untuk mencari Thaler atau Otto. Pada malam harinya Otto dan Matilda pun menjadi semakin dekat, dan bahkan Matilda menyuruh pacarnya memotret dirinya bersama Otto, untuk diupload di sosial media. Sementara Markus dan Thaler kini berhasil meretas ponsel para gangster, dan mereka tahu kalau sebagian gangster itu akan berkumpul di sebuah bar. Lalu tak lama dan ketika para gangster itu hendak pergi dari sana, tanpa menunggu lama Markus langsung menghabisi mereka dengan sangat gagah. Keesokan harinya ketika gangster Justice sedang berkumpul, salah satu anak mereka menemukan video Otto, yang telah serius upload di sosial media miliknya. Sementara di sisi lain Lennart yang sedang berbincang dengan Bodaska, ia bertanya apakah Bodaska tahu tentang kecelakaan kereta api yang meniwiskan banyak orang. Lalu Bodaska menjawab kalau semua orang di Denmark tentu tahu peristiwa itu, namun pada saat kejadian itu ia sedang bersama Pelle di Jerman. Mendengar hal itu Lennart pun sangat kaget. Karena ternyata selama ini mereka salah orang, dan Pelle serta gangster Justice tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Hingga setelah mereka mengeceknya di komputer ternyata benar saja, kalau Pelle dan orang yang mereka cari selama ini ternyata berbeda. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Markus, sehingga membuat Markus sangat kecewa karena telah salah menargetkan seseorang. Terlebih lagi kini ia harus berurusan dengan gangster paling ditakuti di Denmark, dan tentu saja hal tersebut membuat Markus menjadi amat sangat bimbang. Hingga diketahui kalau orang yang selama ini mereka cari, adalah seseorang yang bekerja di stasiun kereta api itu, dan ia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark.
Dan fakta sebenarnya yang terjadi pada peristiwa kecelakaan itu, adalah murni kecelakaan dan bukan dari kesengajaan. Ja, man. Keesokan harinya Sirius didatangi oleh Kurt dan anak buahnya, yang langsung mensaksa serta menanyakan di mana keberadaan Thaler dan juga Otto. Sementara Sirius yang tak kuat menahan saksaan mereka, pada akhirnya ia pun memberitahu di mana keberadaan mereka sekarang. Tak lama dari itu ketika Markus sedang merasa bimbang, ia merasa curiga dengan sekitar rumahnya, lalu berlari ke dalam dan menyelamatkan Matilda, hingga terjadi tembak-tembakan yang sangat beritil. Markus yang terkena tembakan ia pun menyuruh Matilda untuk bersembunyi di kamar, karena ia sekarang akan bertekad menghabisi mereka semua. Lalu dengan cepat Markus pun segera pergi mengambil senjata andalannya, dan dengan gagah ia pun menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya Matilda berhasil dibawa oleh Kurt sang ketua, sehingga hal tersebut membuat Markus terpaksa harus menyerahkan diri. Di sini Markus yang memang tidak mau kalau Matilda terluka, ia pun pasrah dan meminta Kurt untuk menghabisi saja dirinya. Namun saat Kurt dan anak buahnya hendak menembak Markus, tiba-tiba Otto dan yang lainnya langsung memberondong para gangster itu. Hingga akibat dari peperangan itu Matilda pun harus terkena tembakan di lengan kirinya, dan ia langsung dipeluk dan diangkat oleh Markus sementara ambulans akan datang beberapa saat lagi. Dan di sini, Markus berkata kalau ia sangat meminta maaf kepada Matilda, dan Markus sekarang sudah tidak bisa merasakan lagi tubuhnya, karena ternyata ia juga beberapa kali harus terkena tembakan. Pada malam hari Natal terlihat Markus dan yang lain sedang berkumpul, dan Markus serta Matilda sudah menganggap Otto dan yang lain sebagai saudara mereka. Det er et valghorn, du. Trillebrutten, Emmentaler. Det er bare spillet lidt tilfældigt. Sementara di balik itu si kakek yang hendak membelikan sepeda berwarna biru yang kita lihat di awal film, kini ia sudah mendapatkan sepeda tersebut, dan diberikan kepada cucunya sebagai hadiah Natal. Dan seperti yang kita tahu kalau itu adalah sepeda milik Matilda yang dicuri, dan karena sepeda itu dicuri, membuat kekacauan hingga mengakibatkan peperangan yang amat sangat. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.